let you go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. I love it, let's roll. I love it, let's roll. Pull your panties down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirtania. Saya sebagai moderator kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang as-sunnah Nabi Muhammad sebagai model uswah hasanah dalam pengamalan pesan Al-Quran. Baik, agar tidak membuang waktu, kita masuk pada pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita masuk yang pertama, yaitu Nabi Muhammad sebagai teladan yang sempurna. Jadi teman-teman, yang seperti sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad ini adalah sosok yang sangat diidamkan dan diidolakan oleh umat muslim karena kepemimpinan beliau kepada keluarga dan interaksi sosial beliau. Tidak hanya itu, sifat-sifat Nabi Muhammad juga sangat mulia seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang beliau. Nah, sifat-sifat beliau ini yang menjadi pedoman bagi umat Islam dan ditetapkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita masuk dalam penerapan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada 5 penerapan sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ibadah, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji sesuai dengan tata cara Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu akhlak, mencontohi sifat mulia Nabi Muhammad seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu minum dan makan, seperti mengikuti adab makan dan minum yang sudah diajarkan oleh Nabi. Yang keempat yaitu keluarga, seperti menerapkan prinsip menghormati dan saling menyayangi pasangan serta mendidik anak. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu sosial, seperti berbuat baik kepada sesama dan menjaga hubungan baik dengan tetangga. Teman-teman, selanjutnya masuk pada penjelasan akhlak dan karakter Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah mengadopsi kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kejujuran adalah fondasi hubungan yang sehat dan membangun kepercayaan. Yang kedua ialah menumbuhkan kasih sayang, yaitu mengedepankan empati dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Ketiga ialah kesabaran dalam menghadapi ujian. Kesabaran adalah kunci untuk mengatasi rintangan dalam hidup. Yang keempat ialah mempraktikkan kerendahan hati. Mengevaluasi perilaku ini dapat membantu kita untuk lebih tawadu dan menghargai orang lain tanpa memandang status dan latar belakang. Yang kelima ialah menjunjung keadilan. Keadilan menghormati martabat setiap individu dan penting untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. 6. Keberanian dalam mempertahankan kebenaran. Maksudnya memberikan kita kekuatan untuk menyuarakan kebenaran dalam keadaan apapun. Yang ketujuh, belajar memaafkan. Merenungkan makna kemampuan dapat membantu mengurangi emosional dan mendekatkan kita kepada ketenangan. Yang kedelapan, menilai pentingnya ilmu pengetahuan. Merujuk kita untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas dalam hidup kita. Kepemimpinan yang inspirasional mendorong kita untuk menjadi pemimpin yang tidak hanya memegang kekuasaan tetapi juga mendengarkan dan memperdayakan orang lain. Yang ke-10, meneladani sikap Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Merenungkan bagaimana karakter Nabi Muhammad SAW dapat diintegrasikan dalam aktivitas harian kita. Oke teman-teman, jadi melalui refleksi tadi kita diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi juga berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menciptakan dampak positif bagi diri sendiri maupun orang lain.
Baik, saya akan menjelaskan refleksi kehidupan pribadi Nabi. Kehidupan pribadi Nabi Muhammad ditandai oleh sifat-sifat mulia dan akhlak yang tinggi. Beliau lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi dan dikenal sebagai sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Beliau juga aktif dalam kegiatan sosial dan sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Kepemimpinan sirah dan as-sunnah. Kepemimpinan Nabi Muhammad dalam masyarakat ditandai oleh sifat adil, bijaksana, dan penuh kasih sebagian. Pemimpin beliau mempersatukan suku-suku yang berseteru Medina serta membangun komunikasi yang saling menghormati dan membantu satu sama lain. Sirah Nabi Muhammad dalam keluarga menunjukkan beliau sebagai suami dan ayah yang penuh kasih sayang dan perhatian. Contoh yang ditunjukkan beliau menjadi teladan bagi umat Islam dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh cinta. As-sunnah atau hadis adalah kumpulan perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad setelah yang menjadi teladan bagian umat Islam. Oke, baik. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang teladan Nabi. Jadi Nabi Muhammad sebagai refleksi penghayatan Al-Quran mencerminkan bagaimana beliau mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin penting dalam hal ini, yaitu 1. Akhlak yang mulia. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad itu melaksanakan prinsip-prinsip moral dan etika yang terkandung dalam Al-Quran seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang terhadap sesama. 2. Keadilan. Beliau menerapkan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan dan juga mencerminkan ajaran Al-Quran tentang perlunya berlaku adil kepada semua orang. Ketiga yaitu kepemimpinan dan bijaksana. Nabi Muhammad menunjukkan kepemimpinan yang penuh hikmah dan musyawarah dalam petunjuk Al-Quran tentang pentingnya konsultasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pendidikan dan pengajaran. Melalui perilaku dan sabda beliau, Nabi mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada masyarakat, membantu mereka memahami dan mengamalkan ajaran tersebut. Kelima adalah konsistensi dan ibadah. Nabi Muhammad secara rutin melakukan ibadah dan memperlihatkan ketakwaan yang tinggi seperti dalam sholat, puasa, dan haji. Jadi teman-teman, dengan mengamalkan isi Al-Quran secara konsisten, Nabi Muhammad menjadi contoh nyata bagi semua umat Islam untuk menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan dalam berperilaku baik. Baik teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan materi yang sudah teman-teman saya jelaskan yaitu adalah Nabi Muhammad adalah sosok teladan yang mencerminkan nilai-nilai mulia dalam akhlak dan perilaku, termasuk kejujuran, kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan rendah hati. Keberadaan beliau sebagai pemimpin yang bijaksana dan pemaaf serta sikap toleransinya terhadap perbedaan menunjukkan komitmennya pada prinsip-prinsip moral yang tinggi, disiplin dan menjalani ibadah dan penghormatan terhadap keluarga. Menambah portrayal beliau sebagai figur yang ideal untuk diteladani. Karakter-karakter ini tidak hanya memberi panduan terhadap umat Islam dan berinteraksi dengan sesama, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akhlak Nabi Muhammad tetap relevan dan memberikan inspirasi bagi umat manusia di semua zaman. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.